Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah, hari ini kita masuk tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Namun, sebelum kita memulai pembelajarannya, tidak lupa kita selalu membaca doa, yaitu doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajarannya, Bu Guru akan mengingatkan terlebih dahulu, apakah anak-anak sudah menyiapkan buku tematiknya? Nah, yang belum menyiapkan silakan diambil terlebih dahulu. Dan yang sudah menyiapkan silakan dibuka halaman 120. Kita mulai pada pembelajaran 3. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Nah, ayo kita amati. Di sini sudah ada sebuah gambar hasil karya dari tanah liat. Nah, ada tempat pensil, ada vas bunga, ada cangkir dan gelasnya, dan ada boneka. Barang-barang tersebut adalah barang yang dibuat dari tanah liat. Apa sih tanah liat itu? Masih ingat anak-anak? Ya, dulu kita waktu kelas 1 sudah pernah membuat berbagai pola dari tanah liat. Namun, ini kita membuat benda yang contohnya adalah tempat pensil, vas bunga, dan lain sebagainya. Seperti pada gambar tersebut. Kita sudah tahu ya, kerajinan apa saja yang terbuat dari tanah liat. Sekarang, Bu Guru mau tanya, tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Ya, di sini Bu Guru sudah menunjukkan bagaimana cara membuat kerajinan dari tanah liat. Step-stepnya dari pertama apa yang harus dilakukan sampai yang terakhir. Nah, di sini coba kita baca bersama-sama ya. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. 2. Siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan gambar, rancangan atau model. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. 5. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Yang keenam, tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebihan. Yang ketujuh, sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Yang kedelapan, berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Nah, itu adalah langkah-langkah
bagaimana cara membuat kerajinan dari tanah liat. Untuk bentuknya sesuai dengan keinginan anak-anak ya. Namun, untuk kerajinan tanah liat ini, Bu Guru tidak menyuruh anak-anak untuk membuat, namun hanya mengetahui saja bagaimana langkah-langkahnya cara membuat kerajinan dari tanah liat. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama. Vas bunga yang dipegang oleh Dayu yaitu berbentuk prisma. Nah, ini ada contoh dari bangun ruang yang berbentuk prisma. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Nah, kemarin kita sudah pernah belajar ya tentang ruas-ruas garis pada sebuah bangun ruang. Di sini Bu Guru sudah mempunyai sebuah gambar, yaitu pada gambar prisma. Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Yuk kita cari bersama-sama. Pada prisma segitiga di samping terdapat ruas-ruas garis. Yang pertama AB, yang kedua BC, yang ketiga AC, yang keempat DE, yang kelima EF, yang keenam DF, yang ketujuh AD, yang kedelapan BE, dan yang kesembilan ada CF. Nah, pada ruas garis prisma terdapat 9 ruas yang sudah Bu Guru jawab di sini ya. Coba kita amati bersama-sama. Setelah Bu Guru menjelaskan mana saja ruas-ruas garis pada prisma, maka selanjutnya ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut ini. Silakan anak-anak dikerjakan pada lembaran kertas lalu ditempelkan di buku paket halaman 123. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera kita bersihkan. Sekarang, dengarkan Bu Guru membaca teks percakapan berikut ini. Ucap si Dayu. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Si Benny menjawab, betul kata Dayu. Tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Setelah mendengarkan Bu Guru membaca percakapan dan mengamati sebuah gambarnya, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Silakan anak-anak dikerjakan halaman 124 nomor 1 sampai nomor 5 langsung dikerjakan pada buku paket. Ayo membaca.
Bacalah teks berikut ini dengan nyaring. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan, dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, kira-kira informasi apa ya yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Silakan dicermati apa ya hasil dari percakapan di atas. Informasi yang kita peroleh adalah kita harus selalu menjaga kebersihan. Setelah kita memberantakan atau mengotori suatu tempat, maka kita harus segera membersihkan kembali dan menata kembali tempat itu. Nah, sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Di sini Bu Guru sudah mempunyai sebuah gambar. Ada meja dan meja itu kotor. Adakah lingkunganmu di sekitar seperti gambar di atas? Ya, coba amati. Jika ada, maka anak-anak harus segera membersihkan. Namun, kalau jika tidak ada, alhamdulillah, berarti anak-anak selalu hidup bersih dan rapi. Kita masuk pada pembelajaran 4. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Ayo kita baca bersama-sama. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Sekarang, ayo amati gambar suasana jalan raya berikut ini. Bu Guru sudah menyiapkan sebuah gambar. Di sana ada beberapa mobil dan asap. Nah, ketika ada mobil dan asap, apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar di samping? Setelah mengamati gambar di atas, ayo menulis. Buatlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Tuliskan pada kolom berikut ini. Nah, di sini Bu Guru sudah membuat
satu contoh, yaitu polusi udara terlalu banyak. Silakan anak-anak membuat 2 kalimat hasil pengamatan pada gambar di atas. Langsung dikerjakan di buku paket halaman 130. Di Indonesia ada berbagai macam kendaraan seperti kereta api, pesawat, mobil, kapal laut, sepeda motor, dan yang lainnya. Nah, kendaraan itu bisa kita buat sebuah kerajinan. Nah, kita lihat pada gambar di bawah ini. Contohnya, ada mobil, kereta api, dan sepeda motor. Model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Apa itu bahan lunak ya? Ya, bahan lunak itu misalnya seperti plastisin. Kalian sudah tahu kan apa itu plastisin? Kadang kita menyebutnya dengan malam. Dan plastisin atau malam itu mempunyai berbagai macam warna. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan alat dan bahan serta langkah-langkah yang harus kita lakukan dan yang harus kita persiapkan untuk membuat sebuah kerajinan dari plastisin. Bacalah petunjuk berikut ini dengan membaca secara nyaring. Membentuk dengan plastisin. Alat dan bahannya, yang pertama ada pisau karter, yang kedua plastisin secukupnya, yang ketiga gambar model yang ingin dibentuk. Langkah-langkahnya, yang pertama siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau gambar yang lainnya. Yang kedua, potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Yang ketiga, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya, menyerupai bentuk mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau model lainnya. Yang keempat, haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Langkah yang terakhir, hasil kerajinan siap untuk kita pajang. Nah, ini adalah alat dan bahan serta langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika membuat sebuah kerajinan dari plastisin. Ayo kita manfaatkan plastisin. Dengan plastisin, kita bisa membuat sebuah karya berbentuk bangun ruang seperti gambar di bawah ini. Coba kita lihat anak-anak. Gambar yang pertama adalah gambar berbentuk bangun ruang segitiga. Dan gambar yang kedua adalah kubus. Nah, karya seni ini bahan dasarnya adalah plastisin dan tusuk sate. Jadi, kali ini anak-anak harus membuat karya seni yang berbentuk bangun ruang sebanyak 3 karya seni. Dan silakan tugas ini dikumpulkan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 dalam bentuk foto beserta anak-anak ya.
Ayo berdiskusi. Silakan anak-anak dibuka halaman 133. Amati kembali bentuk gambar berikut ini. Bu Guru sudah menyiapkan sebuah gambar. Yang pertama ada model lokomotif kereta api dan yang kedua ada plastisin. Nah, yang pertama, model lokomotif kereta api ini mempunyai sebuah bentuk bangun ruang, yaitu sebuah bangun ruang kubus. Yang kedua, plastisin. Plastisin ini berbentuk bangun ruang balok. Nah, kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Sekarang, tuliskan benda-benda yang kamu temukan pada tabel berikut ini. Silakan anak-anak amati sebuah benda yang ada di rumahmu, lalu tulis pada tabel berikut ini. Nah, di sini sudah ada sebuah contoh. Yang pertama, nama benda ada dadu. Dadu itu bentuk bendanya menyerupai kubus. Setelah itu, silakan anak-anak mencari sebuah benda dan diamati benda tersebut berbentuk apa. Silakan dikerjakan pada halaman 134. Langsung dikerjakan di buku paket. Setelah kita mencari benda-benda yang menyerupai bangun ruang di rumah, kali ini kita harus mengetahui bahwa bangun ruang itu mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, sekarang tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut pada sebuah kubus dan balok? Ya, kali ini Bu Guru akan menjelaskan di bagian mana sih titik sudut, sisi, dan rusuk pada sebuah bangun ruang. Ya, Bu Guru sudah mempunyai sebuah gambar, yaitu bangun ruang kubus. Sekarang, yuk kita cari titik sudutnya pada sebuah bangun ruang kubus. Kita hitung di ujung sebuah bangun ruang kubus. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, titik sudut pada sebuah kubus ada 8 titik sudut. Selanjutnya, kita menghitung sisi pada kubus. Sisi pada kubus ini bisa kita hitung di bagian luar sebuah kubus, yaitu depan, belakang, atas, bawah, dan samping. Jadi, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, sisi pada sebuah kubus ada 6 sisi. Selanjutnya, kita menghitung rusuk sebuah kubus. Rusuk sebuah kubus bisa kita hitung garis-garis yang menggambarkan bangun ruang kubus. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, rusuk pada sebuah bangun ruang kubus ada 12 rusuk.
Contoh selanjutnya, ada bangun ruang berbentuk balok. Di balok ini juga mempunyai titik sudut, sisi, dan rusuk. Yuk kita hitung bersama-sama titik sudutnya ada berapa. Kita bisa lihat pada bagian ujung sebuah bangun ruang. Yuk kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut pada sebuah balok ada 8 titik sudut. Selanjutnya kita hitung bagian sisi balok. Masih ingat? Sisi itu bisa kita hitung pada bagian luar sebuah bangun ruang. Atas, bawah, samping, depan, dan belakang. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi sisi pada balok ada 6 sisi. Selanjutnya kita menghitung rusuk sebuah balok. Masih ingat ya, rusuk itu bisa kita hitung pada garis-garis yang membentuk sebuah bangun ruang. Jadi kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuk pada balok ada 12 rusuk. Ayo berlatih, hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun-bangun ruang berikut ini. Silakan dikerjakan di buku paket pada halaman 135. Silakan anak-anak mencari banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut pada setiap gambar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga apa yang dijelaskan oleh Bu Guru, anak-anak bisa menangkapnya dan lebih mudah untuk memahaminya. Silakan jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada orang tua atau tanya langsung kepada Ibu Guru. Tetap semangat belajarnya, jangan sampai menyerah, dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Rajin mengaji, belajarnya lebih semangat ya. Sekian, Bu Guru akhiri terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.